Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 12 yang berbunyi, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ratapan dan tangisan diubahnya menjadi sukacita. Hidup kita sebagai umat manusia pasti diwarnai dengan dinamika kehidupan umat yang adalah milik Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara, dan Sang Pemilik atas diri kita umatnya ini tidak lepas dari hal yang berkaitan dengan ratap tangis. Ratap tangis dapat menimpa siapa saja dan kapan saja tanpa pernah kita bisa duga. Pada waktu peristiwa buruk menimpa, pasti ratap tangis menemani kita. Akan tetapi apa yang buruk menurut umat manusia itu belum tentu buruk di dalam pandangan mata Allah Bapa kita yang Maha Melihat. Peristiwa buruk yang menimpa umatnya dapat saja dipakai oleh Tuhan Allah Bapa kita itu sebagai alat untuk mendidik kita umatnya. Penulis kitab Mazmur ini, yaitu Raja Daud, meratap dengan tangisan karena suatu peristiwa yang tak terduga dialaminya. Ia nampaknya terjangkit suatu penyakit yang berpotensi untuk membawa kematiannya. Raja Daud juga merasa seolah-olah Tuhan menarik diri atau tidak lagi memberi perlindungan kepadanya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Di dalam konteks apa yang ditulis oleh si pemazmur ini, di mana apa yang dialaminya, Raja Daud merupakan hal yang menjadi teguran bagi dirinya atas dosa kesalahan yang telah diperbuatnya. Raja Daud merasa di atas angin ketika Tuhan mengangkatnya dan menjauhkan dari musuh-musuhnya. Di saat berkuasa dan nyaman, dirinya menjadi sombong. Seorang Raja Daud lupa bahwa Tuhanlah yang sebenarnya telah membuat dirinya menjadi seorang raja, menggantikan raja yang pertama itu. Melalui sakit penyakit yang diderita oleh Raja Daud, sesungguhnya Tuhan hendak mendidik dirinya untuk merenungkan tentang kesalahan dan dosa-dosanya yang diperbuat dalam hidupnya. Raja Daud akhirnya menyadari bahwa sekalipun dirinya dihukum oleh Tuhan Allah itu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Murkanya hanya sesaat saja. Tuhan Allah tetap bermurah hati selama-lamanya. Hukuman Tuhan hanya sementara, dan itu pun membawa kebaikan baginya. Sang penulis kitab Mazmur Raja Daud ini merespon apa yang menimpa dirinya dengan doa. Ia sadar akan dosa-dosanya dan bertobat atas apa yang dilakukannya. Di dalam doa, Raja Daud sungguh merasakan bahwa Tuhan telah mengubah ratap tangisnya menjadi tari-tarian, dan rasa kabung sirna hilang berganti sukacita. Melalui penyakit yang dideritanya itu, ia disadarkan untuk tidak sombong. Hal ini adalah pelajaran berharga bagi Raja Daud agar memiliki kerendahan hati dan tidak pernah melupakan Tuhan. Tuhan memberikan hukuman bukan karena dia membenci anak-anaknya, tetapi justru karena dia sangat mengasihi mereka. Yang Tuhan benci adalah dosa yang kita lakukan, dan dia ingin anak-anaknya kembali ke jalan hidup yang menurut kebenaran firman Tuhan. Ingatlah pada Ibrani 12 ayat 5 bagian B, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
peristiwa buruk tidak selalu karena dampak dari dosa yang kita perbuat. Tetapi bila kita coba untuk mengintrospeksi diri, maka Tuhan akan sungguh-sungguh mau mengasihi dan menyayangi kita. Dan apabila kita telah menemukan suatu keadaan di mana kita berdosa kepada Tuhan dan sesama, maka mari kita mohon ampun untuk bertobat kepadanya. Di dalam seluruh anugerah pasti Dia sanggup untuk merubahnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami hari ini. Untuk sungguh-sungguh kami sadari bahwa hidup kami ini dapat dirubah dari keadaan yang dipenuhi dengan tangisan maupun ratap tangis apapun juga penyebabnya, untuk diubahkan oleh Tuhan sendiri menjadi sukacita tersendiri. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu saja Bapa, dan tolong kami untuk mampu juga merubah diri kami yang telah berdosa, telah meninggalkan Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat kepadamu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin serahkan seluruh pergumulan kami, terutama apabila kami saat ini menghadapi sakit, penyakit apapun juga, untuk memungkinkan kami dapat menerima akan adanya mujizat kesembuhan yang daripadamu sendiri, termasuk akibat gangguan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mau dengar apa yang menjadi pengharapan kami ini. Dan tolonglah kami supaya benar-benar dapat mengalami apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan itu yang harus kami berlakukan, bukan keinginan dari diri kami sendiri yang seringkali dipenuhi oleh kuasa kedagingan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mau bersembah sujud memohon, jadilah kehendak-Mu bukan menurut kehendak kami, karena kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.